Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun pandemi masih berjalan. Mudah-mudahan tidak lama lagi pandemi cepat selesai dan hilang dari bumi Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang senam PTN. Walaupun sebetulnya senam PTN ini sudah dibahas di semester 1, tapi di semester 2 masih banyak yang menanyakan bagaimana sistem senam PTN ini atau bagaimana cara masuk perguruan tinggi dengan jalur senam PTN. Yang pertama, dari awal kita tentang PDSS dulu ya. Jadi dilihat untuk PDSS dimasukkan semua nilai kelas 10, 11, dan 12 yaitu 5 semester sekitar 1, 2, 3, 4, 5 untuk seluruh siswa. Lalu setelah itu kita ranking diambil karena untuk ranking ini diambil 40% karena akreditasi SMA Negeri 1 Mawali adalah hak. Bagi yang sekolahnya berakreditasi A, kami ambil itu aturannya dari sana yaitu 40%. Jadi di ranking dulu ya, baru diambil 40%. Untuk PDSS tidak dari semua mata pelajaran, tapi yang diambil hanya 6 mata pelajaran bagi IPA yaitu fisika, kimia, biologi, matematika, ditambah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu untuk jurusan IPS yaitu sama matematika, geografi, ekonomi, sosiologi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi masing-masing 6 untuk setiap jurusan untuk dimasukkan ke dalam PDSS. Lalu selanjutnya setelah di ranking baru kita ambil yang 40%. Itu dikatakan bahwa siswa yang eligible, yaitu dilihat dari yang 6 mata pelajaran tadi. Lalu bagaimana yang 40% ini nanti itu yang bisa masuk atau mendaftar di senam PTN. Lalu jalur-jalur untuk masuk di perguruan tinggi ini tidak hanya senam PTN, tapi ada SBMPTN, ada UM, dan ada yang lainnya. Bahkan banyak perguruan tinggi swasta yang sudah memberikan brosur ataupun pamflet itu untuk menarik mahasiswa baru. Biasanya swasta itu lebih awal dibandingkan dengan senam PTN, SBM, dan UM. Untuk yang senam PTN, balik lagi ke senam PTN, batas waktunya kemarin sudah final, maksudnya untuk punya akun. Jadi masing-masing punya akun dulu. Itu baru setelah punya akun kita bisa mendaftar ke senam PTN. Dan mulai hari ini kita akan mengisi atau memilih jurusan di senam PTN, yaitu yang 40% dari siswa setiap jurusan, yaitu dari jurusan IPA dan jurusan IPS. Lalu nanti setelah kita masuk dengan password yang sudah diberikan dengan akun yang ada, Anda siswa memilih jurusan. Kesempatan untuk memilih jurusan hanya 2 dan perguruan tinggi juga maksimal 2. Kalau Anda mau memilih 2 perguruan tinggi dan 2 jurusan, salah satunya perguruan tingginya harus yang seprovinsi dengan SMA asal. SMA Mawali kan ada di Jawa Barat, jadi salah satu perguruan tingginya harus ada yang di Jawa Barat. Salah satu contohnya misalnya Anda memilih jurusan psikologi Unpad, satunya lagi memilih jurusan psikologi UGM, itu boleh. Tapi kalau hanya memilih satu jurusan, itu boleh memilih di perguruan tinggi mana saja se-Indonesia, gitu ya. Jadi nasional. Jadi titip ya, memilih 2 jurusan, salah satunya harus ada yang di Jawa Barat, yaitu yang seprovinsi dengan SMA asal. Lalu yang hanya memilih 1 itu boleh di mana saja. Lalu kalau bisa untuk memilih jurusan ini tidak boleh lintas jurusan. Kalau dari IPA SMA-nya
memilihnya yang IPA lagi di perguruan tingginya. Lalu yang dari IPS juga memilih di jurusan IPS. Jadi biasanya itu tergantung dari perguruan tingginya. Ada juga yang kalau tidak salah ini yang di jurusan psikologi boleh dari IPS. Tapi kalau yang di Unpad itu harus dari IPA. Nah, itu salah satu contoh perguruan tergantung pada perguruan tingginya. Jadi mau dari IPA mau dari IPS itu tergantung dari perguruan tingginya. Jadi tetap kalau bisa tidak boleh lintas jurusan. Nah selain itu nanti setelah Anda memasukkan atau memilih jurusan, tentu saja memilih jurusan ini harus hati-hati, jangan ceroboh, jangan terlalu tergesa-gesa, karena harus disesuaikan dengan bakat dan kemampuan yang Anda miliki. Jadi jangan sampai nanti setelah Anda masuk atau keterima di perguruan tinggi tersebut, ternyata misalnya tidak diisi, karena nanti akan ada semacam sanksi lah katakanlah untuk sekolah yang tidak diisi bagi mereka yang siswanya tidak mendaftar di SNMPTN yang tadi diterima. Jadi untuk tahun berikutnya mungkin saja misalnya yang tadinya kuotanya misalnya untuk SMA College sekian orang jadi sedikit. Biasanya setiap perguruan tinggi itu harus ada pemberitahuan lah dari siswa yang bersangkutan. Kalau diterima itu apa alasannya kenapa tidak diisi? Kalau sebaiknya diisi. Jadi makanya dari awal semester 1 sudah saya katakan bahwa untuk memilih perguruan tinggi atau jurusan itu harus sesuai dengan bakat dan kemampuan. Jadi jangan sampai kalau sudah keterima tidak diambil. Nanti kan kasihan kepada adik-adik kita yang masih kelas 10 dan kelas 11 yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu diantaranya barangkali SMA kita juga ada penurunan dari yang diterima di SNMPTN karena mungkin saja salah satunya itu ada yang tidak diambil atau tidak diisi pada perguruan tinggi tertentu yang dulunya diterima. Nah, itu yang untuk SNMPTN. Lalu yang selanjutnya nanti ada yang tidak terjaring oleh SNMPTN, ada jalur UTBK atau SBMPTN. Ya. Nah itu dengan jalur tes tentu saja nanti kalau yang SBM atau UTBK itu kita beli formulir dulu, formulirnya nanti kalau tidak salah untuk IPA, IPS itu 200.000 ya, kalau untuk yang di jurusan yang IPC itu ada harganya 300.000. Atau kalau sekarang istilahnya bukan IPA, IPS, Sosum dan Saintek ya, itu untuk kelompok ujian yang UTBK. Nanti hasil tesnya setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Jadi nanti ada pengumuman lewat password yang sudah atau akun yang Anda punya. Lalu materi tes terdiri dari tes potensi skolastik ya, TPS sama UTBK. Lalu untuk yang tes selanjutnya adalah TKA atau tes kompetensi akademik. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, itu yang UTBK, yaitu 14 hari dan 28 dan tanggal 14 dan tanggal 28, jadi 2 sesi setiap hari. Kesempatan tes setiap peserta hanya diperbolehkan untuk 1 kali tes, beda dengan tahun sebelumnya itu bisa 2 kali. Jadi hanya 1 kali. Nah itu untuk yang UTBK atau SBMPTN. Lalu jalur yang berikutnya adalah jalur UN, ujian masuk. Biasanya ujian masuk itu tergantung dari perguruan tingginya. Ada yang masih menerima dari UM, ada juga yang tidak. UM biasanya dilihat dari nilai UTBK, berapa nilainya, baru bisa diterima di perguruan tinggi yang masih menerima dari jalur UM. Salah satunya yang masih menerima jalur UM adalah USUD, UPI, lalu ada lagi ITB, Unpad, dan masih banyak perguruan tinggi yang masih menerima UM. Nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa hari ini yang terbawa di SNMPTN yang eligible itu mulai memilih jurusan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.